Hey guys, ini dia DT55, seri terbaru lagi dari DT number 1. Agak bingung sama seri DT ini guys, tipenya ngacak ya, tidak berurutan. Ada banyak yang bertanya sama saya, Bang, dari semua smartwatch yang direview yang paling disuka merek apa? Ya mungkin kalau saya pribadi lebih suka yang tipe DT number 1 ini ya. Rata-rata tipe smartwatchnya diameternya ini kecil-kecil, jarang sekali yang besar-besar ya. Ada beberapa tapi jarang. Oke, langsung aja kita lihat untuk kemasan di dalamnya nih guys. Dapat strap. Ini yang saya pilih warna hitam silikon. Tipe DT55 ini banyak pilihan warna ya guys. Di sini juga ada kabel data charger magnet 2 pin dan user manual. Dia memakai app-nya Wear Fit 2.0. Nanti kita coba pairing. Untuk harga smartwatchnya ini sekitar 300 ribuan atau $21 di all shop luar. Nanti teman-teman bisa cari, siapa tahu dapat yang bisa lebih mahal. Sebagai info, harga bisa berbeda-beda ya guys. Kita lihat untuk desainnya, ini bentuknya bulat ya, dengan ukuran layarnya 1,28 inch. Terlihat di layarnya pinggirannya ini hitamnya cukup tebal ya. Untuk resolusi 240x240 pixel, sudah IPS color screen. Untuk warna layarnya menurut saya nih cukup bagus. Kapasitas baterainya 230 mAh. Saya tes standby-nya ini bisa bertahan sekitar 8 hari ya guys, tanpa terhubung ke Bluetooth. Dan untuk Bluetooth-nya sendiri masih menggunakan 4.2, belum 5.0 ya. Sedangkan water resistance-nya juga masih IP67, belum IP68. Fitur-fiturnya kita lihat slide ke bawah, ini ada setting brightness, center, dan DND. Untuk tampilan UI menunya ini terlihat seperti biasa ya, modelnya list menurun begitu. Di fitur-fitur kesehatannya cukup lengkap menurut saya guys. Ada heart rate monitor, cuma menurut saya agak lama ya sensornya nih. Lalu ada blood pressure dan blood oxygen, dia juga agak lambat berjalannya nih guys. Bagian mode olahraganya ada 9 exercise. Tampilannya nih seperti ini. Dia tidak ada hitungan mundur ya, seperti 3, 2, 1 langsung mulai gitu. Di music control dia hanya ada play, pause, next, and previews. Tidak ada untuk volume up and down. Untuk raise to wake up nya bisa diaktifkan di smartwatch tanpa harus melalui app-nya juga. Untuk screen time out bisa bertahan sampai 15 detik. Tidak terlalu lama juga tidak cepat ya guys. Mengganti watch face ini berbeda dengan yang lainnya guys. Kalau DT55 ini slide-nya harus ke bawah dan ke atas, bukan ke samping nih guys. Dia tersedia 13 pilihan watch face. Model analognya keren-keren, cukup banyak ya. Yang tipe analog ini keren juga nih guys, dan simple banget. Ketika saya pakai ke tangan saya yang ukurannya 16 cm, strapnya pas, tidak kebesaran. Lebar strapnya ini 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan strap model lainnya ya, seperti DT95, DT79, L16, L13 juga bisa. Untuk di bagian case dia agak sedikit besar ya. Lebar case diameternya nih 45,2 mm dengan tingginya 53 mm. Kemudian untuk tebalnya sendiri ini standar menurut saya sekitar 12,2 mm. Dan saya juga merasa DT55 ini cukup ringan, beratnya cuma 47,3 gram. Untuk raise to wake up-nya ini saya tes berjalan dengan baik. Oh ya, untuk material case-nya ini dari material alloy ya. Mantap nih guys. Oke, sekarang kita lihat untuk ke aplikasinya. Bisa download di Play Store, namanya Wear Fit 2.0. Seperti ini tampilannya guys. Untuk pairing, klik pojok kanan ini lalu hubungkan gelang. Di informasi pribadi kita bisa isi biodata kita. Untuk watch face di sini tersedia 3 tambahan guys. Notifikasi panggilan masuk nih saya tes seperti ini guys tampilannya. Untuk notifikasi WhatsApp masuk seperti ini tampilannya. Dia hanya bisa membaca sedikit karakter ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya share dari DT55. Jika ada yang kurang jelas atau mau ditambahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika ada yang mau bertanya bisa langsung aja ke Instagram saya @fredius. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Saya Freddy and see you next video.